Ruang Dewa Beladiri, Bab 1301-1305, Bab 1301 Pertempuran Sengit, Langkah Kedua. Tubuh Ye Xiwen bergoyang lebih dari 10 kali di titik akupuntur sebelum akhirnya ia berhasil berdiri tegak. Area udara yang luas di bawah kakinya hancur berkeping-keping dan lenyap, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan serangan ini. Sebuah tangisan Phoenix samar keluar dari tubuh Ye Xiwen, dan darah serta kinya yang bergejolak langsung ditekan, ekspresi kembali tenang. Namun, dia sama sekali tidak terkejut. Lawannya adalah seorang ahli tingkat menengah di alam surgawi setengah langkah. Jika dia hanya seorang yang menguasai alam aspek Dharma tingkat 7 biasa, dia mungkin sudah terbunuh di tempat. Sungguh tak terduga bahwa dia mengalami kecemerlangan ki dan darah hanya karena ini. Kerumunan di sekitarnya terkejut, meskipun mereka telah menyaksikan Ye Xiwen dengan mudah membantai seorang ahli alam surgawi setengah langkah, kemampuan untuk menahan serangan ini tetap membuat mereka sangat terkejut. Dia baru berada di tingkat ketujuh alam aspek Dharma. Jika itu adalah seorang master seperti dia yang berada di tahap awal alam setengah langkah surgawi, dia juga akan terluka parah setelah menerima serangan seperti itu, apalagi mencapai kecepatan ini. Siapa sebenarnya orang ini? Aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Kapan jenius seperti ini muncul dari keluarga Ye? Ya, keluarga Ye adalah klan yang sangat kuat sehingga sejumlah besar jenius muncul setiap saat, yang tak terbayangkan bagi kita. Kedalaman fondasi mereka selama bertahun-tahun sungguh tak terbayangkan. Orang-orang di sekitar mereka berbincang-bincang di antara mereka sendiri, tetapi bagi Ye Xiwen dan Teng yang di ruangan itu, semuanya seperti angin sepoi-sepoi yang berlalu, menatap Ye Xiwen pada Teng Yang, memperhatikan setiap hal kecil yang dilakukannya. Kau benar-benar berhasil menahan seranganku. Wajah Teng Yang menunjukkan sedikit kejutan, yang sama sekali berbeda dari apa yang diharapkannya. Apa hebatnya itu? Apa kau pikir kau dewa? Bahwa tak seorang pun bisa menahan satu pukulan pun darimu, kata Ye Xiwen sambil tersenyum dingin. Namun, kamu terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah membunuh dua orang di tahap awal alam surgawi setengah langkah, kamu akan menjadi lawanku. Wajah Teng yang kembali menunjukkan ekspresi dingin, dan dia menatap Ye Xiwen dengan mengulangi sedingin es. Meskipun aku tidak tahu bagaimana keluarga Ye membesarkanmu, sungguh menciptakannya. Berapapun sumber daya yang telah dihabiskan keluarga Ye sebelumnya, semuanya akan lenyap sekarang, karena kau akan mati. Lagi pula, dengan raungan yang memekakkan telinga, Teng yang tiba-tiba bergerak. Tangannya yang besar menembus langit, membentuk lapisan tekanan dahsyat yang menekan area tersebut. Tangan raksasa yang menembus langit itu tidak cepat, tetapi sangat kuat, seperti gunung-gunung tak termasuk yang runtuh di tempat, menghancurkan Ye Xiwen hingga mati tanpa memberikan sedikit pun kesempatan. Meski kecepatannya tidak cepat, tekanan yang luar biasa itu langsung mencekik Ye Xiwen, membuatnya merasa tidak punya tempat untuk melarikan diri. Hal yang benar-benar menakutkan adalah Anda tahu masih banyak ruang di sekitar Anda, tetapi Anda tidak bisa melarikan diri. Dalam hal ini, Teng yang memang jauh lebih kuat daripada Jin Hai Sanren dan yang lainnya. Bahkan Raja Bayangan Hantu yang telah berulang kali dilawan Ye Xiwen pun tak mampu menandingi Teng Yang. Keduanya tampak berada di level yang berbeda. Raja Bayangan Hantu tidak sepenuhnya mengandalkan fisik kuatnya untuk bertarung, tetapi Teng Yang tidak hanya memiliki fisik yang kuat, tetapi juga memuji seni bela diri yang sangat tinggi, yang memungkinkannya melepaskan kekuatan penuhnya. Ini adalah sesuatu yang sama, sekali tidak dapat ditandingi oleh makhluk-makhluk aneh ini. Kamu Xiwen tidak punya jalan keluar. Jadi mereka sama sekali tidak berusaha melarikan diri. Ye Xiwen, dengan menunggangi kekuatan angin dan guntur, melancarkan serangan dalam sekejap, berubah menjadi cakar naga raksasa yang menjangkau untuk menggenggam tangan besar di udara. Menghadapi ahli yang begitu tangguh, Ye Xiwen langsung mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal, tidak berani menahan diri, karena jika ia menahan diri hampir pasti berarti mencari kematian. Ledakan, terjadinya dahsyat lainnya meletus, melepaskan gelombang energi. Tangan raksasa itu menghancurkan cakar naga Ye Xiwen lalu menimpanya. Dentang, tangan besar itu langsung menghantam kuala 8 harta karun alam semesta milik Ye Xiwen. Dentingan logam merdu terdengar dari kuali 8 harta karun alam semesta, menangkis kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, udara di sekitarnya runtuh dan ruang itu sendiri terdistorsi, menunjukkan betapa mengerikannya serangan Teng Yang. Seluruh formasi pembunuh dan formasi besar yang melindungi lembah itu juga mulai berguncang hebat,
seolah-olah akan runtuh kapan saja. Namun, kekuatan yang tersisa masih sepenuhnya dikuasai pada Ye Xiwen. Bang! Tubuh Ye Xiwen terhempas ke tanah seperti bola meriam, menciptakan kawah besar yang melebar ke segala arah dari tubuh Ye Xiwen. Puff! Ye Xiwen tak kuasa menahan diri dan kelaparan seteguk darah, yang menyembur ke seluruh langit. Ini mengandung energi darah yang kuat dan merupakan darah esensi Ye Xiwen. Tempat ini mungkin akan melahirkan harta karun langka dan berharga selama bertahun-tahun. Jika hanya ini yang kau punya, terima saja kematianmu. Saat itu, Teng yang menatap Ye Xiwen dengan dingin, sangat acuh tak acuh, seolah-olah sedang menatap orang mati. Perbedaan antara tingkat pukulannya dan Ye Xiwen terlalu besar. Jika Ye Xiwen telah mencapai levelnya, pembunuhan akan sangat mudah. Sayang sekali dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Hehe. Sepertinya seranganmu tidak terlalu sulit ditahan. Ye Xiwen terbatuk 2 kali, memancarkan sedikit darah. Lukanya pulih dengan sangat cepat. Namun, kali ini ia menderita luka dalam, sehingga tidak terlalu terlihat dari luar. Yang terlihat hanyalah rona merah aneh di wajahnya yang perlahan memudar. Matanya tetap seterang dan sedalam bintang-bintang. Bagaimana mungkin, wajah Teng yang menunjukkan sedikit ketegangan. Kegigihan Ye Xiwen bahkan lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Situasi ini bisa berarti bahwa Gang Kai sebenarnya tidak melukai Ye Xiwen secara serius sama sekali, atau bahwa Ye Xiwen memiliki teknik penyembuhan luar biasa, yang memungkinkan luka parah seperti itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat jelas tepat di depan matanya. Namun, dia lebih cenderung pada dugaan kedua. Mustahil agar tidak melukainya dengan serius. Yang baru saja dimuntahkannya adalah darah esensinya, bukan kubis di pinggir jalan. Darah esensi setiap orang terbatas, dan begitu dimuntahkan, akan menyebabkan cedera serius. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, dia memiliki teknik penyembuhan yang luar biasa. Sepertinya kau memiliki beberapa kualitas yang luar biasa, tetapi apakah kau pikir kau bisa melawanku seperti ini? Kata-kata Teng yang terdengar sangat dingin. Dia menyerang dengan telapak tangan lainnya. Dia adalah pria yang kejam dan tegas. Kelengahan momennya hanya beberapa detik. Terutama setelah melihat vitalitas Ye Xiwen yang gigih, dia semakin tidak mau memberi Ye Xiwen waktu untuk pulih. Ledakan, saat dia menekan telapak tangannya, lapisan udara yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan ruang mulai terdistorsi. Telapak tangannya berubah menjadi monster laut raksasa di udara, membuka mulut yang merah darah dan mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang. Langit dan bumi. Lapisan demi lapisan udara runtuh sepenuhnya, seolah-olah tidak mampu menahan tubuh sebesar itu, dan jatuh di tempatnya. Kilatan petir yang tak terhitung banyaknya langsung muncul di dalam tubuh Ye Xiwen. Sosoknya tampak bergeser dan berubah, melompat ribuan meter dari lokasi asalnya dan langsung keluar dari formasi yang ganas itu. Ledakan, monster laut raksasa itu menghantam kawah tempat Ye Xiwen tadi berdiri, dan awan jamur raksasa perlahan naik. Lubang besar tempat Ye Xiwen semula berada di rata-rata tempat. Tidak ada lubang yang tersisa, hanya jurang besar sedalam ratusan meter. Tanah dalam radius ratusan meter terkikis sepenuhnya hingga ratusan meter, yang setara dengan langit yang naik ratusan meter dalam sekejap. Melihat Ye Xiwen melarikan diri, ada sedikit di wajahnya, tetapi tidak banyak yang berubah. Sejak dia tiba hingga sekarang, Ye Xiwen, anak muda di tingkat ketujuh alam aspek Dharma ini, telah memberikan terlalu banyak kejutan, jadi satu kejutan lagi bukanlah apa-apa. Lumayan, Teng yang sama sekali tidak peduli. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak sangat besar. Di hadapannya, Ye Xiwen hanya bisa melarikan diri dalam keadaan seperti anjing pembohong. Sekuat apapun mereka, itu hanya akan memperluas pengungsi mereka. Kekuatan Teng yang masih memiliki keunggulan penuh. Lagi pula, seorang ahli alam surgawi tingkat menengah setengah langkah sudah cukup untuk menekannya. Namun, dia juga bisa dianggap sebagai seorang jenius. Mampu menahan Teng yang di tingkat ketujuh alam aspek Dharma tanpa sungguh-sungguh mengesankan. Setelah pertempuran ini, dia mungkin akan menjadi terkenal di mana-mana. Aku tidak menyangka keluarga Ye memiliki bakat yang begitu menjanjikan yang tersembunyi di antara mereka. Tapi sekarang sudah tidak ada gunanya. Sekalipun Teng yang mengerahkan seluruh kekuatan, dia mungkin tidak akan bertahan lama. Sekalipun dia mencoba mengulur waktu untuk keluarga Ye, itu mungkin tidak akan bertahan lama. Kerumunan itu penuh dengan diskusi, banyak penyesalan atas kematian Ye Xiwen yang akan segera terjadi. Menurut mereka,
Sangat memalukan bahwa seorang jenius seperti Ye Xiwen tidak dapat mencapai tahap akhir. Semakin kau berjuang sekarang, semakin kau hanya akan mencapai semuanya sedikit, dan tidak akan ada perubahan mendasar. Kata Teng yang dingin, menyalakannya di kuali 8 harta karun alam semesta di atas kepala Ye Xiwen. Dia tentu saja bisa melihat bahwa dia hanya menderita luka ringan dari 2 serangannya terhadap Ye Xiwen, dan salah satu alasan terpenting untuk ini adalah kuali alam semesta 8 harta karun. Dia sudah merencanakan bagaimana membuat kuala 8 harta karun alam semesta setelah membunuh Ye Xiwen, yang secara fundamental akan meningkatkan kekuatan. Begitukah? Kata Ye Xiwen dingin. Bab 1302 Bom Roh, mengejutkan semua. Sosok Ye Xinu muncul di dalam gua setengah terbuka, ekspresinya dingin dan menutupinya gelap saat ia menatap Teng Yang. Ia menarik napas dalam-dalam, dan seketika itu juga harta karun dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya terserap ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, permata dan batu mulia yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Mencoba menyerap energi berharga ini untuk memperkuat tubuh fisikmu sekarang. Bukankah itu sudah terlambat? Kata Teng Yang dengan nada mengejek. Ye Xiwen tidak berkata apa-apa, hanya mencibir darah, dan meraih buah berwarna merah dengan tangan kirinya, yang merupakan buah darah suci terpencil. Dia belum mengonsumsi buah suci darah terpencil yang diberikan oleh Balai Hukum, menyimpannya untuk saat yang paling krusial. Sekarang, bahkan di saat genting ini, dia bisa melihat bahwa kekuatannya jauh lebih rendah daripada Teng Yang. Jika dia tidak bisa membuat invasi lain, dia tidak akan mampu menghentikan Teng Yang sama sekali. Untuk memberi Ye Qianqian cukup waktu untuk keluar dari layar, Ye Xiwen tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Dia telah berkali-kali berhasil menerobos pertahanan dalam pertempuran, tetapi itu tidak berarti dia menyukainya. Baginya, terobosan yang mulus adalah yang terbaik. Menerobos pertahanan dalam pertempuran adalah upaya terakhir, tindakan putus asa yang diambil ketika tidak ada cara lain. Kesalahan sekecil apapun selama upaya invasi dapat menyebabkan penyimpangan Qi, apalagi mencoba melakukan invasi di tengah pertempuran. Namun karena masalah sudah sampai seperti ini, tidak ada jalan lain. Setelah menelan buah suci darah terpencil, Ye Xiwen segera merasakan buah itu berubah menjadi aliran energi yang mengalir deras, langsung mengalir ke tubuhnya dan menyatu dengan esensi sejatinya. Aura Ye Xiwen melonjak dalam sekejap, melepaskan cincin energi yang berubah menjadi gelombang pasang energi yang terlihat. Dia tampak seperti dewa yang terbenam dalam gelombang kemasan. Melihat ini, mata Teng Yang mendengus tajam. Bagaimana mungkin dia tidak melihat perubahan pada Ye Xiwen? Dengan mata tajamnya, dia hampir seketika bisa tahu bahwa Ye Xiwen sebenarnya sedang mengalami terobosan. Dia benar-benar berhasil menembus pertahanan dirinya pada saat yang krusial. Wajahnya berubah sangat jelek, menurutnya, ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap dirinya sendiri. Beraninya kau meremehkanku seperti ini. Sekarang akan kutunjukkan betapa mengerikannya kemarahan seorang ahli alam surgawi tingkat menengah setengah langkah. Sambil berbicara, dia bergerak. Dia sangat mengerti bahwa meskipun dia memang jauh lebih kuat daripada Ye Xiwen, jika Ye Xiwen berhasil menembus pertahanan dan kekuatannya mengalami terobosan besar, maka semuanya akan berubah total. Kita tidak bisa membiarkan Ye Xiwen menerobos dengan mudah. Memikirkan hal ini, Teng Yang segera bertindak. Esensi sejati menyembur keluar dari pori-pori tubuhnya yang tak terhitung banyaknya, dan hukum-hukum yang tak terhitung banyaknya mulai berputar di sekitar tubuhnya. Justru karena dia merasakan ancaman dari Ye Xiwen, dia harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk memberikan pukulan fatal dan mencegahnya melanjutkan pelanggaran. Ledakan, tangan raksasa itu menembus awan sekali lagi, seketika meruntuhkan sebagian besar langit. Kemudian tangannya mencengkeram Ye Xiwen, berniat menghancurkannya hingga mati di tengah kekacauan emas. Ye Xiwen mundur berulang kali. Dia sedang berusaha menerobos, dan dia butuh waktu, dia harus mengulur waktu. Namun Teng Yang sama sekali tidak mau memberi waktu. Tangan raksasa yang menembus awan itu langsung menangkapnya. Itu menghancurkan semua gejolak emas di sekitarnya. Pada saat ini, tangan raksasa yang menembus awan berubah menjadi serangkaian monster laut yang kuat, membentuk gelombang pasang raksasa yang mengancam akan menelan Ye Xiwen. Tanpa ragu-ragu, Ye Xiwen memunculkan pedang di tangannya, dan dalam sekejap, dia melepaskan 3 serangan. Pedang penggeledahan. Pedang penggeledahan, pedang penyelenggaraan surga. Pedang ini, yang terbentuk dari niat pedang yang terkondensasi, terpecah menjadi 3 pedang cahaya yang menakjubkan dalam sekejap.
Setiap pedang cahaya memiliki niat pedang yang sangat menakutkan, mewakili 3 niat pedang yang sama sekali berbeda. Detik berikutnya, cahaya ketiga pedang itu menyatu kembali, membentuk pancaran pedang raksasa yang menembus langit dan bumi, dan melesat ke arah tangan raksasa itu. 3 pedang digabungkan menjadi satu. Ledakan, energi pedang yang sangat besar dilontarkan dengan keras dengan tangan penembus awan yang sangat besar. Pedang energi yang sangat besar itu menembus monster laut raksasa di tempat dan membawa ke pemandangan yang jauh. Cahaya pedang yang tajam juga, seketika mengiris banyak monster laut raksasa lainnya menjadi gumpalan darah. Namun, lebih banyak monster lagi yang langsung menerkam Ye Xiwen. Suara mendesing, Ye Xiwen membuka mulut, dan energi spiritual serta semburan energi yang tak terhitung jumlahnya kembali terserap ke dalam dirinya, menyebabkan seluruh perut langsung membengkak. Ledakan, dari mulutnya, tak terhitung banyaknya esensi sejati yang bercampur dengan energi spiritual dan energi berharga berubah menjadi semburan energi, yang ia lepaskan di tempat itu juga. Puff, puff, puff. Saat monster laut perkasa ini bertemu dengan semburan energi ini, mereka langsung menguap, berubah menjadi awan kabut darah yang menguap sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak. Semburan energi ini, momentumnya tak berkurang, menghantam langsung ke arah Teng Yang. Bang! Teng Yang merentangkan tangannya dan menerima gelombang energi itu secara langsung. Tubuhnya seketika terlempar ratusan mil jauhnya, kekuatan dahsyat itu melekatnya di udara sejauh ratusan mil, menciptakan retakan besar di udara. Seluruh tangannya berlumuran darah, semburan energi ini langsung menembus pertahanannya dan menghancurkan dagingnya. Pertemuan energi Ye Xiwen benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Suasana menjadi hening, kecuali suara-suara kejutan yang serempak. Semua orang tercengang oleh Ye Xiwen. Pertemuan energi ini sangat menakutkan. Semua orang menyaksikan kekuatan yang dahsyat. Pengepungan itu tidak hanya sepenuhnya menembus serangan Teng Yang, tetapi momentumnya terus berlanjut tanpa henti, menyebabkan luka ringan pada Teng Yang. Meskipun hanya cedera ringan, itu sudah cukup mencengangkan. Sebagai ahli tingkat menengah dari alam surgawi setengah langkah, terutama ahli puncak, kekuatannya benar-benar melampaui kekuatan orang lain. Meskipun Ye Xiwen hanya melukai Teng Yang ringan, bahkan tidak serius, apalagi sampai mengancam nyawa, fakta bahwa Ye Xiwen hanya bisa melarikan diri dengan keadaan di depan Teng Yang menunjukkan betapa terkejutnya semua orang akibat ledakan energi ini. Ye Feng dan yang lainnya di dalam formasi juga tercengang. Meskipun mereka telah menahan serangan para ahli ras laut, Ye Xiwen telah memancing Teng Yang pergi dan membunuh 2 ahli di tahap awal alam surgawi setengah langkah, yang sangat mengurangi tekanan pada mereka. Oleh karena itu, mereka mengawasi Ye Xiwen, khawatir jika Ye Xiwen tidak mampu bertahan, mereka akan dapat mengambil tindakan tepat waktu untuk menyelamatkannya ke dalam formasi. Melihat Ye Xiwen terus-menerus melarikan diri dalam keadaan di bawah serangan Teng Yang, aku sangat gugup. Jadi ketika aku melihat bahwa Ye Xiwen sebenarnya mampu melukai Teng Yang dengan ringan, aku tercengang. Kau berani menyakitiku. Pada saat ini, Teng Yang tampak baru menyadari bahwa dia benar-benar telah disakiti oleh seseorang, dan oleh seorang anak sebelumnya tidak pernah dia anggap serius. Meskipun tangannya berlumuran darah dan hancur, itu hanyalah luka dangkal yang hampir sembuh sepenuhnya dalam waktu singkat. Namun, kemarahan di hati tidak bisa diredakan dengan mudah. Lalu kenapa? Ye Xiwen membuka mulutnya lagi, dan energi spiritual serta energi harta karun yang tak terhitung jumlahnya diserap sekali lagi. Dalam sekejap, energi spiritual dan energi harta karun dalam radius puluhan mil terkuras oleh Ye Xiwen. Ledakan, Ye Xiwen kembali berseru, semburan energi lain yang seolah-olah menciptakan lubang besar di dunia. Dibandingkan dengan ledakan energi sebelumnya, yang ini beberapa kali lebih besar. Huf, huf, huf. Ye Xiwen terengah-engah. Sepertiga energi sejatinya telah terkuras dari tubuhnya. Dia harus meningkatkan kekuatan ledakan energi hampir 3 kali lipat agar memiliki peluang untuk melukainya secara serius. Penyampaian energi biasa seperti sebelumnya hanya dapat menyebabkan luka ringan. Dalam waktu singkat, lukanya hampir sembuh. Dalam keadaan normal, dia tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Tanpa esensi sejati, bahkan dengan tubuh fisik yang kuat, dia akan menjadi domba yang akan disembelih, menghadapi kematian yang pasti. Bahkan dengan teknik generasi Phoenix surgawi, mustahil baginya untuk menyeimbangkan konsumsi esensi sejati yang begitu mengerikan. Namun, setelah ia mengonsumsi buah suci darah terpencil,
saat ia mengonsumsi salah satu dari esensi sejatinya, sebagian energi dalam buah dara terpencil segera berubah menjadi esensi sejati, mengisi kembali tubuhnya hampir seketika. Oleh karena itu, dia bisa menggunakan spirit bomb tanpa takut dihukum. Situasi ini juga agak membuatnya bersemangat, karena sejak ia mempelajari bom Yuan Qi, yang dianggap sebagai kemampuan supranatural alami, ia selalu menggunakannya sebagai kartu truf dan jarang menggunakannya dalam keadaan normal, karena begitu ia menggunakannya, konsumsi energi yang sangat besar dapat menempatkannya dalam situasi yang putus asa. Sial, tepat ketika Teng yang hendak melancarkan serangan lain terhadap Ye Xiwen, dia menyadari bahwa gelombang serangan Ye Xiwen berikutnya telah tiba. Kali ini, Ye Xiwen lebih siap dengan spirit bomnya, dan kekuatannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan mengerikan yang melekat pada semburan energi itu membuatnya terasa mengerikan. Ledakan. Namun, ledakan energi Ye Xiwen diresapi dengan kekuatan angin dan petir, membuatnya sangat cepat, hampir seperti transmisi. Pukulannya melesat tepat di depannya dalam sekejap, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, sehingga dia hanya bisa menangkapnya dengan tangan kosong. Aliran esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya memancar dari telapak tangan, membentuk beberapa penghalang esensi sejati. Bang, 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 penghalang esensi sejati ini sama sekali tidak mampu menahan kekuatan dahsyat dari ledakan energi, mereka langsung tertembus dan hancur menjadi bubuk, yang kemudian menghantam Teng yang di tempat. Ledakan, awan jamur raksasa perlahan naik ke udara. Bab 1303 tingkat ke-8 alam aspek Dharma. Ledakan, awan jamur raksasa perlahan-lahan naik ke udara. Di tengah pasir dan batu yang berterbangan, badai dahsyat menerjang pakaian orang-orang, namun ekspresi wajah semua orang tetap menunjukkan kejutan yang tak terbayangkan. Serangan ini beberapa kali lebih mengerikan daripada serangan sebelumnya. Serangan sebelumnya saja sudah cukup mengerikan, tetapi Ye Xiwen sekarang tampak benar-benar menakutkan, memiliki kemampuan untuk melukai para seorang ahli alam surgawi tingkat menengah setengah langkah. Pasir dan batu beterbangan tak terhitung jumlahnya, debu beterbangan di mana-mana. Ketika semua debu mereda, semua orang melihat bahwa Teng yang telah terlempar jauh lebih dari 100 juta. Area pertempuran antara kedua pihak telah bergeser jauh dari lembah itu, tetapi hal ini tidak menghalangi para ahli bela diri yang sangat terampil untuk melihat apa yang terjadi. Bagi mereka, lebih dari 100 juta bukanlah apa-apa. Teng yang tampak sangat berantakan saat ini. Mungkin dia belum pernah seberantakan ini seumur hidupnya, terutama sejak dia terluka seperti ini oleh Ye Xiwen, seorang junior yang kekuatannya jauh lebih rendah darinya. Pakaiannya robek di banyak tempat, dan seluruh lengannya berlumuran darah. Untuk menahan ledakan energi Ye Xiwen, otot-otot di seluruh lengan hampir pecah dalam sekejap. Wajahnya memucat lalu memerah, dan dia merasakan sesak yang tak tertahankan di dadanya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri lagi dan memuaskan seteguk darah. Matanya semakin dingin, seperti mata binatang buas yang terluka, siap memangsa buruannya. Dia menatap Ye Xiwen dengan kebencian yang membekukan. Anak baik, kamu memang punya beberapa keahlian. Dia menyeka darah dari sudut mulut, ekspresi menjadi semakin dingin. Luka di tangannya sembuh sedikit demi sedikit. Meskipun tidak secepat teknik generasi Phoenix surgawi milik Ye Xiwen, itu bukanlah luka serius, hanya luka sekilas, jadi pemulihannya relatif cepat. Aku semakin ingin membunuhmu sekarang. Hari ini, apapun yang terjadi, kau tidak bisa lolos. Gerakannya diam, aku khawatir energi sejatimu hampir habis. Dia mencibir. Dengan mata tajamnya, dia tentu tahu berapa banyak energi sejati yang dikonsumsi oleh serangan seperti itu. Ye Xiwen pasti telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskannya. Dia mungkin awalnya ingin membunuh dengan satu serangan, tetapi hasilnya jelas merupakan kesalahan perhitungan. Di matanya, Ye Xiwen sudah seperti orang mati. Dia tidak langsung menyerang, meskipun dia tahu bahwa ini mungkin memberi Ye Xiwen kesempatan untuk memulihkan energi aslinya, apa gunanya? Lukanya akan segera sembuh, tetapi Ye Xiwen telah menghabiskan semua energi aslinya. Bahkan jika dia bisa pulih dalam waktu singkat, sampai sejauh mana dia bisa pulih? Dia hanyalah kura-kura dalam toples, menunggu dia untuk menangkapnya. Memikirkan hal itu, dia tak berdaya menahan senyum sinisnya. Benarkah? Ye Xiwen menampilkan senyuman aneh, lalu tiba-tiba membuka mulut lebar-lebar, dan energi spiritual serta energi berharga di sekitarnya mulai mengalir deras ke dalam tubuhnya lagi. Ye Xiwen membuka mulut,
seolah-olah dia hendak meluncurkan ledakan energi lainnya. Melihat Ye Siwen bermimpi seolah hendak melepaskan bom roh, Teng Yang masih terkejut, meskipun ia yakin Ye Siwen telah kehabisan energi sejati. Ia segera mengangkat tangannya untuk melindungi diri. Namun setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa tidak ada pergerakan yang sama sekali, dan Ye Siwen hanya mengungkapkannya. Hahaha, Ye Siwen berdiri di udara sambil memegang perutnya, seolah-olah akan tertawa sampai mati. Ini terlalu lucu, aku hanya bercanda, dan kau benar-benar percaya padaku. Dasar tukang omong besar, Ye Zilan mencibir, tapi senyum di matanya adalah perasaan yang sebenarnya. Melihat Teng Yang, si anjing tua itu, mendapat balasan setimpal, dia masih merasa sangat bahagia. Dia pernah hampir putus asa karena ulahnya sebelumnya, dan sekarang setelah Ye Siwen mempermainkannya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kau, bibir Teng Yang bergetar karena kemarahan. Dia telah ditipu oleh Ye Siwen. Tidak ada serangan yang sama sekali, dia hanya menggunakan reaksinya. Aku akan mencabik-cabikmu, mencabuti jiwamu, dan menyimpannya di atas lampu hijau, siang dan malam, untuk selama-lamanya. Dia belum pernah tertipu seperti ini sebelumnya, dan sekarang Ye Siwen telah menipunya. Mati, Teng Yang meraung, dan dalam sekejap mata, dia bergerak. Hukum-hukum yang tak terhitung banyaknya di sekitarnya mulai bergejolak dan membesar, dan badai tak terlihat langsung terbentuk di sekitarnya. Dia sangat marah sehingga dia menerapkan semua hukum yang ada, tanpa menunjukkan belas kasihan sama sekali. Aura Teng Yang telah mencapai puncaknya. Dia benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia baru saja ditipu oleh orang ini, dan dia mungkin sangat marah. Itulah intinya, meskipun anggota keluarga Ye memiliki beberapa trik dan mampu melukai Teng Yang, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Begitu Teng Yang mengerahkan seluruh kekuatan, bahkan jika mereka memiliki kemampuan luar biasa, itu tidak berarti apa-apa. Pada saat ini, para ahli dari suku laut semuanya menghela nafas lega ketika melihat Teng Yang mengerahkan seluruh kekuatan. Karena Teng Yang mengerahkan seluruh kekuatan, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran. Penampilan Ye Siwen benar-benar mengejutkan mereka. Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan berbagai metode. Mereka mulai khawatir, meskipun mereka mengira Ye Siwen bukanlah tandingan Teng Yang. Tapi mereka takut sesuatu akan terjadi. Bahkan para master yang paling hebat pun bisa mewujudkannya dan jatuh ke dalam jurang. Namun, kemampuan Ye Siwen untuk memaksa Teng Yang mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan kekuatan di tingkat ketujuh alam aspek Dharma sudah merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Pada saat itu, Teng Yang tiba-tiba meledak. Tangannya yang mampu menembus awan seketika berubah menjadi cakar binatang raksasa, seperti cakar monster laut raksasa. Dengan satu ayunan, cakar itu menimbulkan gelombang tak terbatas, seolah-olah akan membanjiri kuil Jinsan, dan menghantam Ye Siwen. Dia menyerang dengan segenap kekuatan, tanpa menahan diri, bertujuan untuk menghancurkan kepala Ye Siwen di tempat. Menghadapi serangan habis-habisan Teng Yang, Ye Siwen membuka mulut, dan aliran energi spiritual serta energi berharga yang tak terhitung mulai berkumpul hingga tiba. Aliran energi spiritual dan energi berharga ini hampir terwujud, dan mulai membentuk badai besar di sekitar Ye Siwen. Setiap detik, energi spiritual dan berharga yang tak terhitung jumlahnya terserap ke dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya membengkak. Ekspresinya menunjukkan sedikit rasa sakit, dan wajahnya memerah, seolah-olah setiap pori dan setiap sel telah menyerap energi spiritual dan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Kau masih berusaha menipuku, Teng Yang meraung. Setelah ditipu oleh Ye Siwen sebelumnya, dia tidak lagi mau mempercayai Ye Siwen. Ledakan, suara desingan mengerikan lainnya terdengar, tajam seperti desiran angin, saat semburan energi yang menakutkan langsung melesat keluar, menuju langsung ke arah Teng Yang. Serangan ini bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Semburan energi ini menyapu segala sesuatu di jalurnya dalam sekejap, menghancurkan semua serangan Teng Yang tanpa efek apapun. Segera setelah arus deras yang mengerikan ini, dengan momentum yang tidak berkurang, ia langsung menuju ke Teng Yang. Teng Yang, yang menggali menuju Ye Siwen, tidak sempat bereaksi dan dihantam oleh derasnya arus energi, tenggelam sepenuhnya dalam energi tersebut. Bumi berguncang hebat, sebagian besar langit runtuh, dan ruang angkasa yang tak terhitung banyaknya terdistorsi. Semburan cahaya ini menghantam langsung Cakrawala, mencapai tempat yang tak seorang pun bisa melihatnya.
Cahaya yang begitu intens pada saat itu terasa seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk mata setiap orang, dan mereka semua menutup mata, tidak mampu melihat langsung ke arahnya. Setelah sekitar 1 jam kemudian, arus deras itu perlahan-lahan mereda, dan semua orang dapat membuka mata mereka kembali. Mereka melihat Teng Yang dalam keadaan yang mengerikan. Jika bukan hanya pakaiannya yang robek, otot-otot di tangan pun putus. Kali ini, kerusakannya bahkan lebih parah. Semua artefak sihir perlindungan di tubuhnya hancur seketika, dan dia berlumuran darah, tanpa ada sebagian pun daging yang masih utuh. Bahkan di dadanya, terlihat bercak daging putih, terlihat tulang di dadanya. Ia gemetar di udara, terengah-engah. Ekspresinya menunjukkan kegembiraan dan kelegaan karena selamat dari bencana. Ia benar-benar merasakan bahwa arus deras itu hampir membunuh. Jika dia tidak dengan tegas meninggalkan beberapa harta perlindungan untuk melindungi dirinya, dia mungkin sudah musnah sekarang. Dia tidak percaya bahwa Ye Xiwen, seorang yang cerdas alam aspek Dharma tingkat 7, bisa begitu menakutkan, sampai-sampai dia bisa dikalahkan seperti ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Ye Xiwen sepertinya juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Ia basah kuyup oleh keringat dan berlutut di udara, bernapas terengah-engah. Serangan itu benar-benar telah menghabiskan hampir seluruh energi aslinya. Pada titik ini, dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan balik. Dia tahu betul bahwa meskipun Teng yang tampak menderita, dia hanya mengalami luka ringan dan tidak terluka parah. Dia masih memiliki sebagian besar kekuatan pertarungannya. Energi buah suci darah terpencil di dalam tubuhnya larut dan meresap ke anggota tubuh dan tulangnya, dengan panik menyerang penghalang alamnya yang mulai runtuh. Sedikit lagi, jika saja ada sedikit waktu lagi. Untungnya, Teng yang pernah tertipu sekali sebelumnya, jadi dia tidak berani bertindak gegabah kali ini, karena takut akan jatuh ke dalam perangkap licik bocah itu lagi. Namun, dia segera memastikan bahwa Ye Xiwen memang telah mengerahkan seluruh energi sejatinya kali ini, dan dia sangat gembira. Hari ini adalah hari kematianmu. Belum pernah ada yang membuatku terlihat begitu tenggelam sebelumnya. Kaulah yang pertama, kata Teng yang dingin. Kalau begitu, aku juga harus menjadi yang terakhir, karena hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Suara dingin Ye Xiwen terdengar. Ledakan, sebuah aura dahsyat menyapu ke atas. Surga ke-8 dari alam aspek Dharma. Bab 1304 kekuatan luar biasa miliknya. Ledakan, aura dahsyat menyebar dari tubuh Ye Xiwen, mendidih. Aura Ye Xiwen tampaknya telah menembus batasan semacam itu, terus meningkat seolah-olah tidak ada titik awal. Setelah menembus tingkat ke-7 alam aspek Dharma, aura Ye Xiwen melonjak liar, seperti kuda yang lepas kendali. Tidak ada cara untuk menghentikan. Meskipun buah suci darah terpencil di tubuh Ye Xiwen telah mengisi kembali esensi sejati yang telah ia konsumsi 2 kali, masih tersisa dalam jumlah yang sangat besar. Terobosan ini menghabiskan lebih dari setengahnya sekaligus, tetapi yang tersisa cukup untuk terus meningkatkan kemampuannya. Aura yang dipancarkannya terus meningkat. Ini tidak mungkin, kata Teng Yang, masih gemetar. Dia tidak percaya bahwa Ye Xiwen benar-benar maju di tengah pertempuran mereka. Dia tahu betul betapa berbahayanya terobosan dalam pertempuran, meskipun dia jarang mengalami pemandangan seperti itu. Sekarang Ye Xiwen benar-benar telah berhasil melakukannya, dan dialah kejahatannya, yang berperan sebagai latar belakang bagi invasi Ye Xiwen, sesuatu yang tidak dapat dia toleransi. Mati, pada saat itu, dia benar-benar marah. Sesosok makhluk laut raksasa muncul di belakangnya, dan mencakar Ye Xiwen dengan cakarnya, yang sangat menakutkan. Ye Xiwen mencibir, mengulurkan tangannya untuk meraih kuala 8 harta karun alam semesta di atas kepalanya. Otot-ototnya langsung menegang, dan urat-uratnya menonjol. Seperti seorang tiran yang mengangkat kuali, dia meraih salah satu kaki kuali alam semesta 8 harta karun dan membantingnya ke Teng Yang. Kuali alam semesta 8 harta karun, dengan momentumnya yang luar biasa, digenggam oleh Ye Xiwen seperti sebuah gunung kecil lalu dihantamkan ke bawah. Bang! Ketika wujud hantu binatang laut raksasa itu menyentuh kuali 8 harta karun alam semesta, ia hancur berkeping-keping oleh kuali tersebut, dan cakar raksasanya pun hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, kuali 8 harta karun alam semesta berubah menjadi pegunungan dan runtuh. Dengan bunyi dentingan memekakkan telinga seperti logam yang beradu dengan logam, Teng yang hampir tidak punya waktu untuk mengangkat tangannya membela diri. Dia langsung mempertimbangkan,
Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuhnya terbentur keras ke tanah, lalu terpantul dan terbang menjauh lagi. Engah, dia kekurangan seteguk darah, hampir saja mengeluarkan isi perut. Serangan Ye Xiwen membuatnya merasa seluruh tubuhnya hancur berantakan. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Baru saja, Teng yang unggul, tetapi dalam sekejap mata, dia terlempar oleh Ye Xiwen. Ini benar-benar berbeda dari kejadian bom roh sebelumnya. Semua orang dapat melihat bahwa bom roh adalah kartu andalan Ye Xiwen, dan tidak heran jika kekuatannya begitu dahsyat. Setiap orang memiliki beberapa teknik penyelamatan nyawa. Satu-satunya hal yang aneh adalah ketika semua orang mengira dia seharusnya kehabisan energi sebenarnya, Ye Xiwen justru memiliki kemampuan untuk menembakkan bom roh secara terus-menerus, yang menyebabkan Teng yang menderita kerugian besar. Namun, situasinya sekarang berbeda. Kini Ye Xiwen sepenuhnya mengandalkan kekuatan tempurnya yang luar biasa untuk membuatnya terpental. Semua orang baru saja melihatnya, Kamu Xiwen melampaui batas kemampuan di tengah pertempuran. Tetapi meskipun dia berhasil melampaui batas kemampuan di tengah pertempuran, kekuatan tempurnya seharusnya tidak meningkat secepat itu. Pada akhirnya, bahkan jika dia telah mencapai terobosan, dia hanya berada di tingkat ke-8 alam aspek Dharma. Segala sesuatu tentang dirinya sama sekali tidak ilmiah. Setelah berhasil menembus pertahanan, dia mampu mengalahkan Teng yang tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Sungguh menakutkan. Gerakan Ye Xiwen sederhana dan tanpa hiasan, dia hanya menghancurkan kuali 8 harta karun alam semesta di tangannya. Benda itu seringan bulu di tangan, dan dia bisa melemparkannya dengan santai. Tetapi melihat udara di depannya benar-benar runtuh, orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kuali 8 harta karun alam semesta mengenainya. Semua orang tersentak dan menelan ludah dengan susah payah. Sangat brutal. Bajingan. Teng yang menjerit dan menjerit, mengabaikan fakta bahwa organ dalamnya masih gemetar akibat dihantam oleh Ye Xiwen, dan langsung menguat Ye Xiwen lagi. Aura Teng yang perlahan meningkat, dan di sekelilingnya, hanya 10 binatang laut raksasa yang muncul. Namun, binatang buas ini memiliki aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya, dan mereka bukanlah ilusi melainkan makhluk hidup. Namun, mata mereka tanpa kehidupan, dan mereka semua adalah boneka, masing-masing boneka di tahap tengah alam surgawi setengah langkah. Tidak diketahui metode rahasia apa yang digunakan Teng yang untuk menangkap mereka, tetapi mereka sekarang telah membentuk formasi binatang buas yang ganas, seperti batu penggiling penghancur dunia, yang menghancurkan Ye Xiwen. Ye Xiwen tertawa terbahak-bahak, dan gelombang suara itu langsung meluas, selain itu ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat kuali 8 harta karun alam semesta di tangannya, dan seketika itu juga kuali itu menembus langit sebelum jatuh langsung ke arah formasi binatang buas yang ganas. Dentang, kuali 8 harta karun alam semesta menghantam seekor binatang buas, menciptakan retakan di tubuhnya dan seketika menghancurkan sebagian besar sisiknya. Ye Xiwen memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku mengenali binatang buas ini adalah binatang buas super ganas dari laut dengan pertahanan yang tak terkalahkan. Keputusan Teng yang untuk menggunakannya sebagai garda depan benar-benar tepat, tetapi bahkan binatang buas seperti itu pun retak akibat benturan. Latihannya benar-benar tak terbayangkan. Jen Weber mengenali identitas makhluk laut ganas itu dan diam-diam takjub bahwa Ye Xiwen mampu mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Ia sendiri adalah orang yang berasal dari lautan tak berujung, jadi wajar jika ia akrab dengan segala macam binatang buas di laut. Aku ingat sekarang, ini adalah formasi 10 boneka iblis. Pada saat itu, Jen Weber tiba-tiba teringat sesuatu. Formasi 10 boneka ganas, apa itu? Tanya Ye Zilan penasaran. Ini adalah formasi yang sangat kuat dan ganas dari lautan tak berujung kita. Formasi ini membutuhkan penangkapan 10 binatang buas yang kuat, membawanya menjadi boneka, dan kemudian menyusunnya menjadi sebuah barisan. Jangan tertipu dengan metode sederhananya, kekuatan yang sangat besar. Terlebih lagi, jika Anda dapat menangkap lebih banyak binatang buas yang kuat, kekuatan akan jauh lebih besar. Kata Jian Weibo dengan sungguh-sungguh, ekspresi agak serius. Aspek yang paling menakutkan dari formasi boneka 10 binatang buas ini adalah seolah-olah Anda menghadapi serangan gabungan dari 10 ahli di tingkat menengah alam surgawi setengah langkah. Kekuatan 1 ditambah 1 jauh lebih besar dari 1. Apakah si tukang bicara besar itu akan baik-baik saja? Tanya Ye Zilan dengan gugup.
Jangan khawatir, dia baru saja berhasil menembus pertahanan. Meskipun dia mengambil risiko, kekuatan sekarang tidak dapat dibandingkan sebelumnya. Kata Ye Feng, bahkan jika dia tidak bisa menghadapi Teng Yang, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dengan dia menahan Teng Yang, segalanya akan jauh lebih mudah bagi kita. Kita bisa bertahan dengan mudah sampai Qian-Qian keluar dari menyalakannya. Kemudian, itu akan menjadi hari kematian mereka. Ya, yang lain mengangguk setuju. Kapan orang terpilih ini pernah mengalami kerugian sebesar ini? Jika Ye Xiwen tidak datang tepat waktu, mereka mungkin akan musnah di tempat. Ini adalah permusuhan yang tak bisa didamaikan. Para orang terpilih bahkan membenci Teng Tongtian di belakang Teng Yang, apalagi Teng Yang sendiri. Mereka bahkan tidak menganggap serius para elit ini. Mereka hanya sementara lebih lemah dari Teng Yang, bukan selamanya. Terlebih lagi, sebelum Ye Xiwen tiba, diam-diam mereka bersumpah bahwa jika mereka bisa melarikan diri, mereka akan membalas dendam. Dalam beberapa tahun, mereka akan memasak mati tanpa tempat pemakaman. Tanpa diduga, Ye Xiwen muncul entah dari mana dan menyelamatkan nyawa mereka. Ye Xiwen terkejut bahwa kuali itu tidak menghancurkan binatang buas itu hingga lumat. Bahkan lengannya terasa sedikit mati rasa. Pertahanan binatang buas ini terlalu kuat, bahkan dia pun sedikit tercengang. Namun sebelum ia bisa terus terkejut. Namun kemudian 3 kilatan cahaya menerobos langit, menyerang 3 titik vital Ye Xiwen dari atas dan bawah. 3 binatang buas lainnya masuk. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, binatang ketiga ini jauh lebih kecil, tetapi jauh lebih cepat. Mereka mempercepat langkah dan langsung menyisipkan Ye Xiwen, cakar mereka mencakar udara untuk mencengkeramnya. Singkirkan dirimu dari jalanku. Jika itu orang biasa, mereka mungkin sudah jatuh ke dalam perangkapnya, tetapi ini adalah Ye Xiwen, dan Ye Xiwen yang baru saja dipromosikan. Energi pedang yang tak terhitung banyaknya langsung menyembur dari tubuhnya, membentuk 3 pancaran pedang raksasa di udara, yang melesat ke arah 3 binatang buas tersebut. Tidak bagus. Ketika Teng Yang melihat Ye Xiwen bergerak, dia langsung tahu bahwa serangan kejutan yang dilancarkannya akan gagal. Dia dengan cepat mengendalikan boneka binatang buas untuk melepaskan diri dari cengkeraman Ye Xiwen. Namun Ye Xiwen tidak akan memberikan kesempatan itu. 3 pedang pancaran menembus binatang buas ketiga itu, meninggalkan lubang darah besar dari satu ujung ke ujung lainnya. Meski begitu, binatang buas ketiga itu masih melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Ye Xiwen kemudian menyadari bahwa binatang buas ketiga itu adalah benda mati. Apa yang awalnya merupakan serangan pedang yang mematikan bukanlah apa-apa bagi mereka. Karena mereka adalah benda mati, bagaimana mungkin mereka bisa dibunuh oleh pedang? Namun, pada saat ini, 5 binatang buas raksasa lainnya tiba-tiba menyerang Ye Xiwen. Dibandingkan dengan 3 binatang buas sebelumnya, binatang buas tanpa kepala ini memang lebih lambat, tetapi kekuatan mengerikan mereka bahkan lebih besar. Dengan tambahan 2 binatang buas yang sangat besar dan luar biasa kuat itu, Ye Xiwen segera memahami tata letak formasi 10 boneka buas ini. Masing-masing dari mereka memiliki tugas spesifiknya sendiri, membentuk formasi militer kecil yang sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun kelompok itu tidak besar, namun terdiri dari 10 binatang buas ganas di tingkat menengah alam surgawi setengah langkah. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh Ye Xiwen, tetapi ketika tumpukan binatang ini muncul dalam formasi, mereka menimbulkan ancaman besar bagi Ye Xiwen. Tanpa ragu-ragu, Ye Xiwen mengangkat kuali 8 harta karun alam semesta dan sekali lagi menyelimutinya dari langit. Dentang, bab 1305 membunuh Teng Yang. Ye Xiwen membanting kuali itu ke bawah, secara membabi buta menghancurkan partikel udara yang tak terhitung jumlahnya dan mendistorsi atmosfer. Namun, kuali itu tidak mengenai kelima binatang buas tersebut, melainkan mengenai cakar besar binatang buas dengan kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Pada saat kritis, binatang buas ini bergerak, tanpa mempedulikan konsekuensi apapun dalam upayanya untuk menghentikan Ye Xiwen. Kerak, suara tulang patah yang sangat keras terdengar saat Ye Xiwen menghancurkan cakar binatang buas itu, yang berjumlah pegunungan kecil. Namun, binatang buas yang ganas ini bahkan tidak mengaum. Awalnya sebuah benda mati, kini ia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh manusia. Meskipun hanya menahan Ye Xiwen dalam waktu singkat, hal itu memberi waktu yang cukup bagi kelima binatang buas tersebut. Dalam sekejap, kelima binatang buas itu telah menyerang Ye Xiwen,
sementara 3 binatang buas lainnya yang luar biasa cepat telah berbalik, menunggu kesempatan mereka untuk menyerang. Saat ini, Teng Yang, yang berada di tempat terpencil, menatap Ye Xiwen dengan senyum dingin. Luka-lukanya sebagian besar telah sembuh dalam waktu singkat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan teknik generasi Phoenix Surgawi, itu jelas merupakan teknik penyembuhan yang cukup baik. Kau benar-benar celaka kali ini. Bahkan dewa yang turun ke bumi pun tak bisa menyelamatkanmu. Teng Yang tertawa bahak, jantungnya dipenuhi kegembiraan. Sejak Ye Xiwen tiba-tiba muncul, dia berulang kali membuatnya tampak sangat tenggelam, dan mendidih dia hampir mendidih sampai mati. Kebencian di hatinya begitu kuat sehingga bahkan laut pun tak bisa menghapusnya. Kapan, 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 kapan? 5 suara gemuruh yang tajam terdengar saat serangan dari 5 binatang buas itu menghantam Ye Xiwen dari jarak kurang dari 1 meter, tetapi gagal menembus lebih jauh. Pada saat ini, sebuah kuali raksasa muncul dari tubuh Ye Xiwen, sepenuhnya menyelamatkannya. Itu adalah kuali alam semesta 8 harta karun. Meskipun bentuk fisiknya berada di tangan Ye Xiwen, setelah mengolah kuali alam semesta 8 harta karun, Ye Xiwen dapat secara otomatis memadatkan kuali alam semesta 8 harta karun untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun tidak dapat sepenuhnya dibandingkan dengan bentuk fisiknya, itu cukup untuk melindunginya secara otomatis pada saat kritis. Bang! Seluruh kuali 8 harta karun alam semesta mulai hancur berkeping-keping seperti pecahan kaca, terpecah sedikit demi sedikit, luluh lantak oleh serangan mengerikan dari 5 binatang buas yang ganas. Meskipun waktunya tidak terlalu lama, hal itu memberi Ye Xiwen waktu yang sangat berharga. Ledakan, serangan kelima binatang buas itu menghantam seperti pisau panas menembus mentega, menghancurkan kawah besar di tanah. Arus udara yang naik membentuk kolom udara besar yang menyapu ke atas. Sosok Ye Xiwen berubah menjadi cahaya keemasan di dalam pilar energi. Ini dan menghilang di udara. Ketika dia muncul kembali, dia tidak lagi berada di area tempat dia dipukul, dan kuali 8 harta karun alam semesta di tangannya diayunkan oleh kekuatan yang luar biasa. Suara mendesing, kuali alam semesta 8 harta karun menerobos udara, mengeluarkan suara besar dan teredam saat menabrak seekor binatang buas yang tiba-tiba menyerang. Pada saat itu, binatang buas yang bertahan itu tidak sempat bereaksi dan langsung dihantam oleh Ye Xiwen. Ledakan, kuali 8 harta karun alam semesta memancarkan cahaya yang tak terbayangkan, yang menghantam langsung ke binatang buas yang ganas itu. Puff! Binatang buas itu langsung hancur menjadi tumpukan daging cincang oleh kuali 8 harta karun alam semesta milik Ye Xiwen. Meskipun binatang buas yang ganas ini sudah mati, jadi tidak masalah apakah mereka mati atau tidak, Ye Xiwen menghancurkan mereka menjadi bubur. Roh purba Teng Yang yang melekat pada mereka juga langsung musnah, membuatnya tidak mungkin mengendalikan gumpalan daging ini. Apalagi jika dia bisa mengendalikannya, itu akan sia-sia, karena gumpalan daging ini sudah hancur. Saat itu, binatang buas ketiga yang sangat cepat dan ganas telah menyerang Ye Xiwen. Tanpa diduga, Ye Xiwen dengan mudah menghancurkan salah satu binatang buas itu menjadi gumpalan daging. Ye Xiwen tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia membungkus kuala 8 harta karun alam semesta di tangannya, meninggalkan jejak besar di udara. Jejak itu langsung mengenai salah satu binatang buas, tetapi daya dorongnya yang kuat tidak berkurang. Jejak itu menyeret binatang buas tersebut dan menghantam binatang buas lainnya di udara. Kemudian, binatang buas ketiga pun tidak dapat menghindari serangan itu, dan dibunuh dalam satu serangan. Bang! 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 Binatang buas ketiga yang hancur berkeping-keping di udara oleh Ye Xiwen, berubah menjadi awan kabut darah. Ketika Teng Yang melihat pemandangan ini, matanya membelalak ngeri, dan dia hampir meneteskan air mata darah. Binatang buas ini telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang telah dia curahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang ini dan menciptakan formasi 10 boneka buas, dan dia juga telah menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk itu. Dalam sekejap mata, Ye Xiwen telah menghancurkan 4 dari 10 binatang buas hingga mati. Hatinya berdarah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur saat ini. Hanya dengan membunuh Ye Xiwen dia bisa masuk dan mendapatkan harta karun berharga itu. Pada saat itu, dia akan menerima hadiah besar dari Teng Tongtian, dan kerugian apapun akan segera diganti. Dia tidak punya jalan keluar lain. Saat ini,
dia hanya bisa menggertakkan giginya dan meraung dengan suara rendah sambil terus mengendalikan boneka itu untuk menyerang Ye Xiwen, seperti binatang buas yang ingin memangsa manusia, matanya dingin dan penuh kebencian. Kamu Xiwen mencibir. Tanpa ketiga lalat pengganggu ini, Ye Xiwen bisa sepenuhnya mengabdikan dirinya pada pertempuran. Namun, ia segera menyadari bahwa serangannya sering kali diblokir oleh dua binatang buas yang memiliki pertahanan luar biasa, dan ia tidak dapat menimbulkan ancaman fatal bagi binatang buas lainnya. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Ye Xiwen memahami prinsip bahwa lebih baik mematahkan satu jari daripada merusak puncak jari, jadi dia segera mengejar salah satu binatang buas itu dan menyerangnya. Bang, 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 meskipun binatang buas ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, ia tidak berdaya melawan serangan brutal Ye Xiwen. Tak lama kemudian, semua tulang di tubuhnya patah. Jika itu adalah makhluk hidup, ia pasti sudah mati sejak lama. Hanya karena ia adalah boneka, ia mampu bertahan hingga saat ini. Bang! Akhirnya, Ye Xiwen menghancurkan kepala binatang buas ini hingga terbuka seperti semangka yang meledak. Mekanisme kendali yang tersembunyi di dalamnya juga hancur dalam sekejap, dan Ye Xiwen dengan cepat mengatasi binatang buas ini. Sial! Pada saat itu, Teng yang tidak peduli dengan hal lain dan harus bertindak sendiri. Sikat, sosoknya menghilang seketika, dan dia muncul kembali di depan Ye Xiwen, tangannya yang besar terulur untuk meraih Ye Xiwen. Tiba-tiba sebuah pedang muncul di tangan Ye Xiwen, membesar seiring tertiup angin, lalu dibungkus langsung ke arah Teng yang di udara. Suara mendesing, cahaya pedang itu langsung menyebar membentuk retakan mengerikan di langit. Retakan itu semakin membesar, menyebar langsung ke arah Teng Yang dan memicu dengan keras dengan tangan Teng Yang yang menusuk. Ledakan, tabrakan mengerikan lainnya terjadi, dan kekuatan dahsyat langsung muncul, seperti lapisan gelombang, membentuk gelombang kejut yang mengejutkan. Di sisi lain, Ye Xiwen, yang telah memblokir serangan mendadak Teng Yang, menyelimuti kuali besar itu dari udara. Bang! Seekor binatang buas lainnya dihancurkan berkeping-keping oleh Ye Xiwen di tempat dan meluncur turun dari langit. Hanya dalam waktu singkat, Ye Xiwen telah membunuh 6 dari 10 binatang buas, hanya menyisakan 4 yang tidak lagi mampu membentuk formasi boneka 10 binatang buas. Mereka sama sekali bukan tandingan Ye Xiwen. Momentum, bang, bang, hanya dalam lebih dari 1000 gerakan, keempat boneka binatang buas yang tersisa tak mampu menandingi Ye Xiwen dan hancur menjadi tumpukan daging cincang. Secara khusus, setiap kali boneka pembunuh itu mati, tekanan pada Ye Xiwen berkurang, dan kecepatan kematian meningkat. Anjing tua, mari kita lihat trik apa lagi yang kau punya. Ye Xiwen mencibir sambil menatap Teng Yang. Selama waktu ini, auranya secara bertahap meningkat hingga mencapai puncaknya, dan energi yang ditransformasikan dari buah suci darah terpencil di dalam tubuhnya diserap oleh Ye Xiwen selama pertempuran yang terus berlanjut. Dengan setiap serangan, kekuatan akan meningkat 1 poin. Perubahan ini mungkin tidak terlihat oleh orang luar, tetapi Teng Yang, yang berada di arena, dapat merasakannya sepenuhnya. Huf. Ia terengah-engah, tampak sangat berantakan. Bahkan ketika ia bergabung dengan boneka binatang buas yang ganas, ia bukanlah tandingan Ye Xiwen. Terlebih lagi, dia benar-benar ingin bertemu Ye Xiwen. Ekspresi ngeri di matanya tak tersian-embunyikan. Apakah orang ini benar-benar monster? Jika tingkat ke-8 dari alam aspek Dharma dapat menekannya hingga sejauh ini, bahaya yang akan timbul jika ia dibiarkan terus berkembang tidak akan terbayangkan. Sekarang giliranmu untuk mati. Ye Xiwen menyelimuti kuali surgawi di tangannya, kekuatan dahsyatnya menciptakan angin kencang. Ingin membunuhku? Mustahil. Hari ini aku akan memastikan kalian semua mati. Mata Teng yang berkilat dengan cahaya yang sangat ganas dan menakutkan. Dia menggenggam tangannya ke arah terkejut, dan sebuah gulungan raksasa tiba-tiba muncul. Segel pada gulungan itu memancarkan cahaya warna-warni, dan aura yang kuat beriak di dalamnya. Ye Xiwen, hentikan dia. Suara Ye Mo langsung terlintas di benak Ye Xiwen. Tubuh Ye Xiwen bergerak hampir bersamaan. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Teng Yang, apapun yang ingin dia lakukan, menghentikan bukanlah hal yang buruk. Dengan raungan, dia menyerang. Sebuah pedang panjang langsung muncul di tangannya. Dia bergerak dengan pedang itu, menerobos maju dan tiba di depan Teng Yang, sama sekali mengabaikan rencana Teng Yang. Saat itu juga, pedang di tangannya memancarkan cahaya. Puff!
Semburan keluar seketika, dan kepala Teng Yang terpenggal. Ye Xiwen samar-samar melihat senyum aneh dan sedikit rasa puas di wajah Teng Yang. Dia tidak pernah menyangka Ye Xiwen akan memenggal kepalanya pada saat-saat terakhir. Ledakan, Ye Xiwen baru saja membunuh Teng Yang ketika aura kuat langsung menghantamnya, membuatnya terlempar tanpa kesempatan untuk melawan. Sosok kuat samar-samar muncul di hadapannya.